Halo semua, nama aku Christopher, aku dari Rejeki Posolan. Hari ini aku mau jelasin apa itu posolan, apa itu rezeki posolan, sama kenapa rezeki posolan ini disebut sebagai pencampur semen. Terus manfaatnya, kegunaannya, sama nanti kita akan lihat beberapa contoh. Sebenarnya posolan ini dipakai untuk apa aja sih? Sama kenapa orang pilih pakai posolan. Oke, jadi hari ini aku akan bawain presentasi mengenai rezeki posolan, fungsinya, dan nanti juga kira-kira cara penggunaan serta kira-kira harganya berapa sih, di range berapa. Oke, mari kita cek. Jadi ini logo dari rezeki posolan. Nanti kita akan dapat kemasan seperti ini. Jadi kemasannya berupa karung, tapi dalamnya sudah terlaminasi sehingga nanti posolan itu sendiri nggak akan terbang kemana-mana. Nah, ini untuk bentuk dari posolannya itu sendiri. Jadi sebenarnya posolan ini sendiri memiliki bentuk dan karakteristik seperti semen. Jadi dari warnanya, dari ukurannya itu sama seperti semen. Bisa dikatakan sama. Meskipun sebenarnya posolan ini ukurannya secara mikroskopik lebih kecil daripada semen. Lanjut. Jadi sebenarnya posolan itu apa sih? Posolan itu merupakan jenis SCM, Supplementary Cementing Cement. Nah, Supplementary Cementing Cement ini maksudnya apa sih? Jadi material yang apabila nanti digunakan bersama dengan Portland Cement berkontribusi terhadap sifat kekerasan dari sebuah campuran semen itu sendiri. Nah, ini kok bisa? Jadi ada dua macam aktivitas yang menyebabkan nanti posolan ini bisa menjadi SCM itu sendiri. Yang pertama ada aktivitas hidrolik semen, yang kedua ada posolanik, sifat posolanik. Nah, sebenarnya apa sih aktivitas hidrolik semen ini? Aktivitas hidrolik semen ini, jadi material ini bereaksi terhadap air sehingga membentuk senyawa atau bersatu dengan semen. Nah, nanti akan aku jelasin di next slide melalui gambar-gambarnya. Kemudian yang kedua, yang aktivitas memungkinkan posolannya bisa jadi SCM, yaitu adanya sifat posolanik. Nah, apa posolanik ini? Posolanik ini merupakan reaksi kimia yang terjadi pada semen pada saat dicampurkan dengan posolan, sehingga nanti itu posolan mengikat senyawa CH pada semen sehingga membentuk senyawa kalsium silicate hydrate. Nah, yang di sini pada intinya CH ini kan tidak diinginkan pada campuran semen, pada adukan semen. Sehingga pada saat nanti dicampur dengan posolan, pada saat posolan mengikat CH itu sendiri, nah di sini akan memperkuat dari campuran semen itu sendiri. Nah, oke. Nah, sebenarnya posolan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama tipe F dan tipe C. Nah, yang kita jual itu yang tipe F. Nah, apa bedanya yang tipe F dan tipe C? Yang tipe F itu kandungan CaO-nya lebih rendah daripada 20%. Sedangkan untuk yang tipe C, kandungan CaO-nya lebih tinggi daripada 20%, sehingga signifikansinya adalah pada saat CaO-nya lebih rendah daripada 20%, itu memiliki sifat posolanik yang lebih besar. Atau dalam artian memiliki sifat posolanik dibandingkan dengan tipe C. Jadi tipe F ini memiliki karakteristik posolanik, sedangkan yang tipe C nggak memiliki karakteristik posolanik. Lanjut. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa sifat dari semen, ini partikel semen, ini partikel posolan.
Jadi posolan atau fly ash ini merupakan uh, merupakan sama. Jadi kalau kita lihat dari butirannya, semen memiliki butiran seperti batu pecah gitu, sedangkan posolan memiliki batu ukuran yang bundar, sehingga posolan itu sendiri memiliki sifat hidrolik semen. Nah, maksudnya apa? Pada saat nanti dicampur antara semen dan posolan, posolan ini akan mengisi rongga-rongga dari semen itu sendiri. Jadi pada saat dicampur dengan air, nanti yang bentuk bundar-bundar ini akan masuk mengisi dari semen itu sendiri. Itu yang kenapa pada saat semen dicampurkan dengan posolan, dari cara penggunaannya sama, tidak ada yang berubah. Cuman nanti pada saat di awalnya aja butuh pencampuran yang rata, dan nanti pada saat dicampur dengan air, partikel dari posolan itu sendiri akan mengisi semen itu sendiri. Kemudian next, lanjut, sebenarnya fungsi posolan ini apa sih? Ya, kalau secara konkret fungsinya itu memudahkan campuran semen untuk dikerjakan. Jadi posolan ini kan tidak langsung pada saat dia bereaksi dengan air, dia tidak langsung seperti semen yang akan cepat menggumpal. Jadi apabila kita menggunakan campuran semen 50 dan posolan 50%, jadi untuk penggunaannya nanti posolan itu sendiri akan membantu supaya semen tidak mudah cepat kering. Maksudnya bukan cepat kering, tapi cepat menggumpal. Terus yang kedua, meningkatkan kekuatan dari campuran semen. Jadi yang tadi aku sudah jelasin di awal, ada sifat posolanik sama hidrolik semen, itu yang nanti akan memperkuat campuran dari semen. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya tahan dari campuran semen. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, partikel-partikel ini kan akan mengisi rongga-rongga pada semen, sehingga campuran dari semen itu sendiri akan jadi lebih rapat antar rongganya, sehingga apabila kita taruh campuran ini di pinggir laut, yang cenderung air laut kan cenderung mengkorosi bagian dalam beton. Apabila kita campurkan dengan posolan ini sendiri, maka campuran dari semen itu sulit akan dipenetrasi oleh air laut, atau misalnya di lingkungan yang asamnya tinggi, ya seperti itu. Terus yang terakhir, yang penting juga untuk kita semua, yaitu menghemat biaya penggunaan semen. Siapa yang nggak kepingin biaya penggunaan semen bisa dipangkas? Apalagi sekarang harga semen juga lagi tinggi-tingginya. Nah, next. Nah, sebenarnya cara penggunaan posolan ini cukup mudah sebenarnya. Kita menggunakan patokan bahwa posolan ini pencampur semen. Jadi pencampur semen itu maksudnya apa sih? Jadi kita gunakan campuran ini seperti selayaknya kita menggunakan semen seperti biasa. Jadi contoh untuk beton, kalau misalnya tanpa ada posolan kan kita menggunakan satu bagian, kemudian pasir 2 bagian, batu pecah 3 bagian, dan air secukupnya. Tapi untuk kita campur dengan rejeki posolan ini sendiri, penggunaannya kita 2/3 bagian itu semen, 1/3 bagian itu rejeki posolan, 2/3 pasirnya kita gunakan 2 bagian, batu pecahnya kita gunakan 3 bagian, airnya secukupnya. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Nah, untuk pemasangan pada rumah-rumah kita, pada rumah, kemudian untuk plesteran, untuk pemasangan keramik, untuk acian, kita bisa gunakan komposisinya posolan ini sampai 50%.
Jadi kalau misalnya kita biasa gunakan untuk semen 1 sak, kita bisa gunakan semen setengah sak, dan rezeki posolan ini setengah sak, seperti itu. Jadi ini untuk plesteran, pasir dan airnya. Terus next, ini sudah habis. Jadi sebenarnya untuk penggunaan posolan itu sendiri fungsinya bervariasi. Kita bisa gunakan untuk tadi plesteran bisa, kemudian untuk ajian bisa, untuk pasangan keramik juga bisa, campuran beton apalagi juga bisa. Nah, posolan ini sendiri sebenarnya sudah banyak digunakan oleh orang-orang, cuman penggunaannya masih lingkupnya terbatas, penggunaannya masih banyak di lingkup proyek-proyek besar. Nah, rezeki posolan ini sendiri, rezeki posolan hadir di tengah-tengah kita untuk supaya masyarakat umum bisa menggunakan posolan ini sendiri. Karena sebelumnya penggunaan terbatas, rezeki posolan mempionir supaya posolan ini bisa banyak digunakan di masyarakat umum pada luas, masyarakat umum. Nah, kenapa kok supaya masyarakat umum bisa pakai? Karena satu bisa mengurangi biaya penggunaan semen. Yang kedua, sebenarnya manfaatnya lebih dari itu juga. Semen apabila dicampurkan dengan posolan, dia akan secara berkala dari tahun ke tahun, sifat posolaniknya yang tadi saya sudah jelaskan di awal, yaitu mengikat CH pada campuran semen, itu semakin banyak. Jadi untuk proses posolanik ini dibutuhkan waktu yang agak lama, yaitu bulanan. Tapi kalau dari segi kekuatan, apabila semen dicampurkan dengan posolanik itu sendiri, sebenarnya kekuatannya sudah cukup untuk melakukan proses-proses seperti pemasangan keramik, ajian ataupun plester. Namun bertambahnya usia campuran semen semakin lama akibat adanya posolan, kekuatannya akan jauh meningkat dibandingkan dengan penggunaan semen itu sendiri. Oleh karena itu, banyak proyek-proyek besar pun suka pakai posolan. Selain harganya murah, manfaatnya juga banyak. Gitu. Nah, kenapa kok harus rezeki posolan? Karena rezeki posolan sendiri memiliki standarisasi dalam mengelola posolan itu sendiri. Jadi kalau dibandingkan dengan posolan yang ada di luar, bisa dipastikan bahwa posolan yang rezeki berikan adalah posolan yang kualitasnya terbaik. Karena itu kita berani mempionir ke masyarakat luas juga, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita mau lihat beberapa contoh. Sebenarnya posolan ini dipakai apa sih? Kita lihat ya beberapa contoh di sini. Pastel. Nah, posolan ini banyak juga digunakan buat campuran dari buat bata. Jadi hasil kalau ini murni yang pakai posolannya di India prosesnya. Di Indonesia pun ada, nanti aku bakal kasih contohnya yang di Indonesia yang sudah disupport sama rezeki posolan. Nah itu posolannya dicampurkan dengan komposisi tertentu. Nanti kalau mau berminat untuk membuat bata menggunakan posolan, boleh hubungi saya. Jadi kayak gini prosesnya. Nggak cuma satu ini aja, juga banyak juga yang menggunakan posolan. Nah,
ini salah satu mesinnya juga, menggunakan posolan beserta campurannya, yang komposisinya bisa diatur tergantung dari kekuatan batanya. Nanti batanya mau ukurannya gimana nanti bisa disesuaikan sama posolannya. Seperti ini posolannya. Ini mesin untuk menekan campuran posolannya tadi, mencampur dan menekan, jadi supaya tercampur dengan baik, supaya tidak bertebaran juga. Nah, nanti setelah dicampur dibawa ke conveyor kecil, kemudian setelah dari conveyor sini dimasukkan nanti ini model cetaknya gimana untuk moldingnya. Setelah itu nanti dari sini keluar posolannya itu sendiri. Nah, ini dimasukkan, kemudian nanti keluar ini posolannya dari silonya yang di atas ini. Kemudian dipres juga sekalian. Nanti kayunya keluar dari sana masuk ke sini nanti. Nah, ini nanti jadi kayak gini punya campuran posolannya. Nanti bisa konsultasi ke nomor yang sudah tertera di monitor. Jadi kemudian ini sekarang kita mau perbandingan nih. Kalau untuk pembuatan, misalnya untuk pemasangan bata dibutuhkan campuran semennya 1 sak, kemudian 3 pp ini pasir. Nah, untuk bata normal ukuran 5x11x22 kita menggunakan campuran. Ini kan luasan dindingnya 1 meter persegi, berarti ya 1 meter persegi, maka material semen yang dibutuhkan itu 14,37 kilo dan pasir 0,04 meter kubik. Nah, penghematannya bisa di mana sih sebenarnya? Kalau tadi kita kembali pada presentasi yang sudah saya siarkan, jadi jumlah airnya kan cukupnya, batu pecahnya ini hanya digunakan untuk campuran beton, sedangkan untuk pasirnya 2 bagian. Nah, semen sama rejeki posolan ini dihitung sebagai satu kesatuan semen. Jadi kalau di sini ada penggunaan semennya, misalnya penggunaan semennya 15,8 sak semen. Nah, apabila kita gunakan perhitungan, ini kan pemasangan bata berarti kan plesteran ya, berarti kita bisa menggunakan setengah dari yang tertera di sini. Berarti anggap saja 15,8 berarti 7,9 sak atau 8 sak semen, 8 sak posolan. Jadi kita bisa hemat biaya kurang lebih, kalau misalnya sekarang semen harganya sekarang 55.000 kalikan 16 sak itu 880.000. Apabila kita gunakan posolan, berarti posolan kan kita tadi bilang 8 ya,
8 kalikan 55.000 tambahkan 8 kalikan untuk area Sidoarjo posolan dijual dengan harga 20.000 per saknya. Jadi kalau misalnya tadi dengan murni semen saja harganya 880.000, kalau kita menggunakan posolan kita cukup dengan biaya 600.000, jadi kita bisa menghemat 200.000. Nah ini kalau luasan dindingnya hanya 44 meter persegi, jadi kita bisa menghemat cukup banyak uang yang dikeluarkan. Kita bisa pakai uang untuk yang lainnya, untuk pengecatan ataupun yang lainnya. Nah, misalnya untuk ajian juga, misalnya untuk ajian ya, untuk ajian kita kan butuhnya setengah-setengah, kemudian airnya secukupnya. Jadi kalau untuk ajian aja kita juga bisa langsung aja gunakan setengah-setengah. Jadi kalau misalnya butuh semennya 8 kilo, berarti kita bisa gunakan semennya 4 kilo, posolannya kita bisa gunakan 4 kilo juga. Oke, gitu aja dari aku. Mungkin setelah ini akan aku sharekan bagaimana cara mencampurkan posolan itu sendiri, sama nanti hasilnya seperti apa akan kita review sama-sama. Oke, thank you. Have a nice day.